Yo yo yo, salam perhubungan luar biasa. Halo teman-teman para pejuang sekolah kedinasan. Berjumpa lagi bersama saya Putra di channel Putra Perhubungan. Konten sederhana namun penuh makna. Baik teman-teman para pejuang sekolah kedinasan dan Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan kali ini saya akan memberikan informasi mengenai kira-kira mana yang lebih profitable atau menguntungkan antara kita memilih diploma 3 atau diploma 4 yang disediakan oleh sekolah kedinasan. Nah, dulu pengalaman kakak pada saat memilih jurusan di sekolah kedinasan, terutama di Kementerian Perhubungan, kakak sempat bingung mana yang lebih baik untuk dipilih, diploma 3 atau diploma 4. Karena kakak ikut-ikutan, jadinya ya kakak memilih diploma 3 di manajemen transportasi perairan daratan. Namun, seiring berjalannya waktu, ternyata ada beberapa perbedaan-perbedaan yang mendasar yang menurut kakak diploma 4 itu jauh lebih profitable daripada diploma 3. Nah, penasaran kan? Kira-kira apa perbedaan yang membuat diploma 4 ini lebih menguntungkan daripada diploma 3? Tonton terus video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya, serta bagi teman-teman yang ingin mengikuti bimbingan belajar untuk menghadapi tes seleksi di sekolah kedinasan, kalian bisa mendaftar di bimbingan belajar kakak di Bimbel Smart Solution, di mana kalian bisa klik linknya di kolom komentar atau di profil Instagram kakak ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Nah, teman-teman, di sini ada 5 hal mendasar yang akan kakak bahas terkait mana yang lebih menguntungkan antara diploma 3 atau diploma 4 di sekolah kedinasan. Dan ini berdasarkan dari pengalaman kakak dan tidak terlalu mengikat ya. Ini hanya sekedar rekomendasi saja. Tentu kalian harus juga mempertimbangkan mana jurusan yang memiliki peluang lolos yang lebih besar ya. Nah, jadi kita mulai dulu dari pembahasan pertama, yaitu waktu tempuh pendidikan. Kalau diploma 3, teman-teman, itu waktu pendidikannya berlangsung selama 3 tahun saja. Sedangkan untuk diploma 4, dia berlangsung selama 4 tahun. Nah, ini berpengaruh ke biaya pendidikan, teman-teman. Kenapa kakak bisa menyampaikan seperti itu? Nah, mengapa kalian lebih ketimbang memilih 3 tahun yang dibiayai oleh negara, padahal pilihan untuk dibiayai selama 4 tahun itu tersedia. Nah, jadi kalau kalian memilih diploma 3, tentu kalian nanti setelah lulus, kalian akan bergelar ahli madya ya teman-teman ya, dan ingin sekali melanjutkan ke S1. Nah, dari S1 itu tentu kalian akan memilih kuliah lagi, baik di perkuliahan negeri ataupun swasta atau bahkan ke sekolah kedinasan lagi. Dan tentu itu akan memakan kos yang lebih, teman-teman ya. Nah, daripada teman-teman memilih diploma 3, kan lebih enak teman-teman memilih yang namanya diploma 4. Jadi, dari awal masuk sampai kalian 4 tahun menjalani proses pendidikan, tentu kalian setelah lulus langsung mendapatkan gelar sarjana. Nah, itu ya. Jadi, kalian tidak perlu lagi mengambil perkuliahan tambahan untuk ke S1. Makanya, kakak mengharapkan teman-teman bisa memilih diploma 4 saja karena itu berpengaruh dengan biaya pendidikan. Tidak apa-apa teman-teman ya, lebih lama 1 tahun dalam hal kelulusan. Toh kalau kalian melanjutkan dari diploma 3 menuju ke diploma 4 atau S1, itu biasanya paling cepat kalian akan membutuhkan waktu 1,5 tahun. Itu paling cepat, ada yang 2 tahun ya, jadi seperti itu. Kemudian dari biaya pendidikan, tadi kakak sudah jelaskan ya, bahwa untuk diploma 4 jelas lebih hemat dalam hal menuju ke jenjang S1 daripada diploma 3 karena ada biaya penambahan peningkatan gelar dari diploma 3 ke diploma 4 ya. Oke, kemudian dari perbedaan yang ketiga yaitu gelar pendidikan. Kalau teman-teman memilih diploma 3, teman-teman akan bergelar sarjana muda atau ahli madya ya. Sedangkan bagi teman-teman yang melanjutkan ke diploma 4, teman-teman akan bergelar sarjana terapan. Nah, jadi seperti itu. Itu perbedaannya teman-teman ya. Ahli madya, sarjana terapan. Nah, kemudian kita masuk ke pangkat teman-teman ya. Ini kita berbicara di sekolah kedinasan ya, baik itu di PDN ataupun di Kementerian Perhubungan itu sama. Jadi, kalau teman-teman yang lulus dari diploma 3, teman-teman akan berpangkat
2C yaitu pengatur. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa melihat pangkat petugas dinas perhubungan ya, atau Kementerian Perhubungan, di mana ada pangkat yang berwarna biru terus ada garis panahnya berwarna 3. Nah, itu dia berpangkat golongan 2C sebagai pengatur ya. Nah, sedangkan kalau teman-teman yang berasal dari lulusan diploma 4, teman-teman akan langsung berpangkat penata muda golongan 3A, di mana untuk pangkat kalian yang berada di pundak kalian itu berbentuknya balok 1 berwarna kuning, teman-teman ya, atau bisa disetarakan dengan perwira, karena nanti pada saat kalian lulus dari diploma 4 itu namanya perwira transportasi ya, untuk di sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan. Oke. Nah, kemudian perbedaan yang terakhir yaitu dari segi penghasilan atau gaji. Nah, ini menarik teman-teman ya. Kira-kira mana nih yang lebih profitable? Gajinya yang lebih besar ini mana? Apakah lulusan diploma 3 atau diploma 4? Tentu lulusan diploma 4 memiliki gaji yang lebih besar, teman-teman ya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya tentu saja karena pangkatnya setelah lolos itu dia berpangkat 3A, sedangkan untuk diploma 3 dia lulusnya setelah diangkat PNS itu berpangkat 2C. Nah, jadi ada perbedaan 1 grade ya teman-teman ya. Dan kalau untuk gaji pokok golongan 3A untuk tahun ini ya teman-teman ya, tahun 2024 itu ada peningkatan yang kira-kira dari 2.800.000, karena kemarin pada saat bulan Agustus 2023 Presiden ada peningkatan gaji pokok kisaran 3 jutaan teman-teman ya untuk diploma 4-nya. Sedangkan untuk diploma 3 yang pada gaji pokok sebelumnya itu, sebelum ada kenaikan itu berjumlah 2.500.000. Mungkin sekarang di tahun 2024 ini ada kenaikan sekitar 200 ribuan menjadi 2.700.000. Nah, selain dari gaji pokok, tunjangannya pun juga berpengaruh teman-teman. Biasanya berpengaruhnya itu karena gelar dari pendidikan. Semakin tinggi gelar, maka tunjangannya akan semakin besar. Jadi seperti itu ya. Kesimpulannya, diploma 4 jauh lebih menguntungkan daripada memilih diploma 3. Tapi sekali lagi ini hanya rekomendasi dari kakak saja. Memilih jurusan itu tergantung dari pilihan kalian, menimbang dari mana formasi yang memiliki peluang lulus lebih besar. Kalaupun diploma 3 memiliki peluang lolos lebih besar, itu tidak masalah teman-teman ya. Yang penting kan goalnya kalian bisa menjadi seorang pegawai negeri sipil atau abdi negara. Kalau memang cita-cita kalian menjadi seorang PNS ya. Jadi maupun diploma 3 atau diploma 4 itu sama saja. Yang penting endingnya adalah menjadi seorang PNS. Tetapi yang lebih menguntungkan atau profitable, kakak sarankan kalian memilih diploma 4. Nah, kira-kira mana pilihan kalian yang akan kalian pilih? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Dan kalau ada pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya di kolom komentar, karena nanti kakak akan jawab. Semoga tahun ini kalian lolos. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman.